Dalam dinamika pasar modal Indonesia, pendekatan yang diambil oleh Pak Purbaya sebagai figur yang diasumsikan memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan indeksi harga saham gabungan, yang menawarkan perspektif yang unik untuk multidimensi. Kebijakan tidak hanya berfokus pada angka-angka teknis mata, tetapi juga menyelami psikologi pasar, fundamental ekonomi, serta arus global. Inti dari pendekatan adalah keyakinan bahwa IHSG bukan sekedar barometer pasif, melainkan alat aktif yang harus didorong untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Secara teoritis, Pak Purbaya banyak mengadopsi dan memadukan konsep dari behavioral finance dan teori ekuitas rumah tangga, atau bisa disebut dengan household equity theory. Behavioral finance digunakan untuk memahami irasionalitas dan bias psikologis yang kerap terjadi di pasar, seperti herd mentality dan overreaction. Pemahaman ini membantu merancang kebijakan yang tidak hanya merespon data fundamental, tetapi juga menenangkan sentimen yang membangun narasi optimis yang rasional. Sementara itu, teori ekuitas rumah tangga yang dipopulerkan oleh ekonomi seperti James Tobin dan Franco Modigliani menjadi landasan penting. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan harga aset termasuk saham akan tercipta efek kekayaan, wealth effect. Ketika nilai portofolio saham masyarakat meningkat, mereka merasa lebih kaya dan akan lebih percaya diri, sehingga cenderung meningkat konsumsi. Peningkatan konsumsi ini akan mendorong permintaan agregat dan pada gilirannya merangsang produksi, investasi, korporasi, dan akhirnya jadilah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kerangka teori, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dapat dirangkai dalam suatu alur logis yang saling terkait, di antara lain seperti stabilitas dan pembangunan kepercayaan. Pada fase ini, kebijakan difokuskan pada penguatan regulasi untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor, seperti komunikasi yang jelas dan konsisten dari otoritas untuk mengurangi ketidakpastian, stimulasi likuiditas dan daya tarik pasar. Langkah ini mencakup koordinasi dengan otoritas fiskal yang moneter untuk menciptakan lingkungan suku bunga dan kondusif, intensif fiskal tertentu untuk investor jangka panjang, serta mendorong program edukasi dan literasi keuangan untuk memperluas basis investor retail. Pendalaman pasar konektivitas global, upaya untuk menarik lebih banyak perusahaan berkualitas atau bisa disebut dengan blue chip dan sektor unggulan untuk masuk bursa. Selain memperkuat infrastruktur perdagangan menjadi prioritas, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik IHSG bagi investor asing. Dan juga di sini adalah laporan dari JP Morgan mengenai pemulihan ekonomi Indonesia menemukan titik singgung yang erat dengan kebijakan Purbaya. JP Morgan sebagai salah satu institusi keuangan global terkemuka kerap mengeluarkan analisis yang sangat diperhatikan oleh investor internasional institusional dunia. Katana JP Morgan mengeluarkan laporan positif yang menyoroti perspektif pertumbuhan ekonomi Indonesia, stabilitas makroekonomi, dan daya tarik valuasi pasar modalnya. Hal ini berfungsi sebagai validasi eksternal atau external validation yang sangat kuat. Laporan seperti itu tidak hanya mempengaruhi perspektif investor asing secara langsung, tetapi juga memperkuat narasi yang sedang dibangun oleh kebijakan domestik. Kebijakan Purbaya tidak langsung menyiapkan panggung bagi analisis positif seperti dari JP Morgan, stabilisasi peningkatan likuiditas dan fundamental korporasi yang terjaga membuat argumen dalam laporan JP Morgan lebih kredibel. Sebaliknya, rekomendasi buy untuk pandangan positif dari JP Morgan akan mendorong aliran modal asing. Foreign institutional investor masuk ke IHSG. Aliran modal ini menciptakan pembelian yang sangat signifikan, mendorong indeksi naik dan kemudian memicu efek kekayaan dan meningkatkan kapitalisasi pasar. Kenaikan IHSG yang didorong oleh faktor fundamental ini kemudian memperkuat sinyal positif bagi investor lainnya, menciptakan siklus umpan balik yang positif antara performa pasar modal dan perspektif ekonomi real.
Dengan demikian, skema kebijakan Pak Purbaya terhadap IHSG dapat dilihat sebagai rekayasa ekonomi yang cerdas. Ia memanfaatkan pasar modal bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebuah mekanisme transmisi yang ampuh untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dengan membangun fondasi kepercayaan yang likuiditas di dalam negeri, kebijakan menciptakan kondisi yang menarik bagi validasi dan partisipasi aktor global seperti JP Morgan. Kolaborasi antara narasi kebijakan domestik dan yang struktur, sinyal positif dan pasar keuangan global ini yang dapat akhirnya diharapkan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui jalur konsumsi, investasi, dan kepercayaan yang terus menguat. Pada akhirnya, narasi ini menyoroti evolusi yang berpikir tentang kebijakan ekonomi. Pendekatan Pak Purbaya sebagai sebuah konsep mewakili upaya untuk menggunakan pasar modal sebagai mekanisme transisi yang dinamis. Untuk mempercepat pemulihan ini adalah permainan strategis yang memadukan psikologis pasar, teori ekonomi, dan diplomasi keuangan global. Keberhasilannya juga tidak hanya diukur oleh angka indeks, tetapi oleh seberapa dalam yang luas dampak kenaikan pasar serta meresap ke dalam perekonomian nyata. Hal ini yang mendorong menciptanya lapangan kerja, inovasi, kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat yang luas, sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan.